Pesan sedikit Pak, pada waktu itu apa? Iya, pada waktu gini kan di konsep terkait dengan ya penambahan objek wisata. Karena Tambak Siring ini kan memang sudah banyak ada wahana-wahana objeknya. Namun perlu juga ada program baru ya terkait dengan pengembangan wisata, tidak monoton seperti dulu-dulu itu saja. Ini perlu ada pengembangan, maka konsep pada wadah ini intinya adalah sama-sama menyenangkan, ya sama-sama memberi kebahagiaan bagi yang berkunjung, ya bagi yang stres bisa hilang stresnya, bagi yang sakit mereka bisa sembuh, sehingga ya berdampak pada psikologis semua pengunjung. Nah, itulah konsepnya, artinya sama-sama memberikan kebahagiaan yang dan bisa menyenangkan. Nah, ini juga digagas bersama-sama ada pakar dan pas yang di hal ini kan lebih banyak adalah anak siang itu loh, yang hanya mensupport, memberikan pandangan dan masukan bahwa ke depan pariwisata itu pasti merupakan primadona Bali ya. Janganlah Gianyar lagi. Gianyar kan sudah dikenal dari Ubud itu Tambak Siring. Karena seperti itu tidak salah kita juga membuat terobosan-terobosan baru yang memberikan dampak positif baik bagi pengembangan usaha ekonomi, membantu lapangan kerja, memberikan pendapatan dan juga memberikan PAD terhadap juga pemerintahan kabupatennya. Itu artinya itu yang dikonsep. Makanya saya bersama anak berkeinginan aja, walaupun di masa pandemi sudah selama 2 tahun kita kerjakan, kita tidak henti-hentinya mohon agar pandemi COVID itu cepat berakhir. Itu pertimbangannya. Nah, salah satu destinasi wisata di Kabupaten Gianyar sendiri, itu nanti diterapkan di masing-masing desa nanti ke depan. Memang sekarang kan dengan SK Bupati yang baru, memang desa wisata akan disesuaikan. Hanya ada beberapa penambahan, tapi intinya Gianyar berkeinginan sekali semua desa itu yang sudah memang siap untuk menjadi desa wisata bisa dikembangkan dengan sebaik-baiknya. Itu kalau jangankan Tambak Siring sudah itu Sanding berkeinginan juga itu ada penginapannya, ada agronya, ada kulinernya, karena salah satu kan juga memberikan pendapatan dan juga menerima ya tenaga kerja. Dan artinya bagi income ya? Income, baik bagi keluarga, bagi masyarakat maupun daerah itu sendiri. Makanya kami sekeluarga, ya pas yang mengelola ini adalah anak saya, kalau itu yang mensupport bagaimana untuk kedepannya, ya terkait dengan ya pendapatan, ya sudah itu bisa dikenal oleh banyak orang, bisa memberikan kontribusi kepada daerah, itulah perlunya untuk ke depan kita pikirkan bersama-sama. Ya, bisa dijelaskan terkait dengan wahana yang ada di Padewarak. Kalau di Padewarak ini kan konsepnya ya menggabungkan antara kuliner dan juga wahananya. Kalau wahananya kita beri, memang sudah lazim dikenal ya. Ada sepeda gantungnya, yang baiknya ada ayunannya, swingnya, dan juga ada flying fox-nya. Dan juga kolam renangnya, ada mainan anak-anak, sehingga mereka berkunjung ke sini ya dengan harga murah, mereka sudah menikmati segalanya itu loh. Karcisnya kan hanya tiket masuknya ya hanya 10.000. Ya satu memang itu di masa pandemi, kedua kita sangat hormat sekali juga ya agar masyarakat ya kita jangan bebani terlalu banyak untuk pajak. Nah, kalau untuk dibukanya mulai dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau bukanya ya sudah kita mulai pagi ya jam 10 atau jam 9 sampai jam 6 kita buka untuk sementara sambil melihat situasi dan kondisi nanti. Karena waktu-waktu akan membludak kan di hari-hari tertentu, hari raya, ya hari libur maupun akan menyambut tahun baru, pasti yakin lah. Ya, kalau untuk kulinernya sendiri apa saja yang disajikan? Jadi menu spesial. Ya kalau menu spesial ya memang kalau di sini kan ada masakan tradisional ya ada masakan tradisional menunya ya ikan nyat-nyatnya ada ya, ikan nyat-nyatnya sudah itu
seafoodnya ada, sudah itu ayamnya berbagai jenis, ada juga mie-nya itu, dan juga ada beberapa jusnya, minumannya ya. Juga apa namanya, yang tidak kalah ke depan ya kita akan buat juga yang namanya kopi. Ini harus ada kopi ya, karena kopi ini kan memang daerahnya dingin, sejuk, sudah didukung oleh tumbuh-tumbuhan yang tidak ada yang lainnya. Kalau yang lainnya kan menonjolkan sawah dia. Kalau di sini ya menonjolkan ya ekoparknya, perkebunannya, ya tanamannya, sehingga ini merupakan edukasi. Banyak pohon-pohon langka yang perlu dikenal oleh siswa. Maka siswa kan tidak mengenal belimbing, mana itu nangka, karena jeruk mereka tidak mengenal. Mana itu namanya ceroring, mana namanya itu juwet, mana itu namanya kayu mumbul, tidak kenal. Maka di sini tempatnya yang bagus, sekalian rekreasi. Sudah itu mereka dapat pendidikan, Bisa belajar langsung, dan belajar langsung. Sekolah alam itu Pak ya. Betul, karena sekolahnya kan memang dari dulu sudah di dalam kelas, ya dengan Bisa adanya jadi. COVID ini ya dia aturlah waktunya berapa persen ada di lapangan. Ini perlu diterapkan untuk kedepannya, ya untuk menjadikan sekolah lapangan sebagai media informasi dan edukasi untuk siswa itu loh. Memang ini diharapkan untuk menukar ide-ide pemikiran dan pemahaman terhadap alam. Nah, Ya. kemudian pada warung ini mempekerjakan berapa karyawan Pak saat ini? Dari tahun 2000 ini walaupun di pandemi, di sangat sulit-sulitnya untuk apa namanya, untuk mencari gaji, ya kita kurang lebih ya 20 orang. Pak ada sertifikasi GSE Pak. Ya ini masih dalam Sedang proses, semua sedang proses. Mudah-mudahan 2022 ya kita sudah bisa memenuhi apa yang menjadikan ya target, persyaratan nanti untuk bisa ikut mendukung ISO pariwisata kita yang ada di Bali.